Hari ini jadi hari yang bersejarah untuk Redmi karena mereka baru saja merilis tablet untuk pertama kalinya, guys. Redmi baru saja merilis tablet pertama mereka pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan beberapa produk lainnya seperti Xiaomi 12T, Redmi Buds 4 Pro, dan juga produk lainnya. Dan debut kali ini untuk pasar global, guys. Namun diharapkan akan segera masuk ke market yang lainnya juga, termasuk Indonesia. Oke, sebelum mulai membahas tentang spesifikasi dan juga harganya, gua bakalan ngasih info dulu biar kalian nggak terlalu mengharap yang gimana untuk tablet perdananya Redmi ini. Jadi, Redmi Pad ini adalah tablet yang ada di kelas menengah, bukan sebagai pesaing Xiaomi Pad 5. Namun ada di kasta yang tepat di bawahnya, guys. Tentunya dengan harga dan juga spesifikasi yang nggak setinggi Xiaomi Pad 5. Dan jika kalian merasa Xiaomi Pad 5 terlalu overkill dan juga budget kalian belum cukup untuk membeli Xiaomi Pad 5, maka Redmi Pad ini adalah pilihan yang masuk akal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian desainnya terlebih dahulu, guys. Kalau misalkan dilihat, memang Redmi Pad ini mengusung desain yang saat ini paling umum digunakan, yaitu dengan back panel datar, frame datar, dan juga desain yang sedikit mengotak. Untuk desain, karena ini adalah desain yang paling umum digunakan, jadi gua nggak ada komplain sama sekali tentang desain ini. Cuma mungkin posisi kamera depannya aja, sayang nih nggak dibikin di pojok atas. Untuk pilihan warnanya ada mint green, graphite grey, dan moonlight silver. Nah, bagian bodi dari Redmi Pad ini menggunakan material metal unibody yang juga lazim digunakan di perangkat tablet. Tipis tapi kuat. Ketebalannya cuma seukuran 7,05 mm dengan bobot 445 gram. Buat kalian yang suka dengerin musik dan kalian suka setup yang praktis dan bisa dibawa kemana-mana, Redmi Pad ini menawarkan 4 buah stereo speaker dengan tuningan Dolby Atmos. Nah, pindah sedikit ke bagian layar. Di bagian layar, Redmi Pad ini dibekali dengan layar seluas 10,61 inci dengan resolusi 2K dan refresh rate-nya 90 Hz. Untuk tablet yang ada di kelas menengah, resolusi dan juga refresh rate-nya ini sudah sangat oke banget. Kenapa nggak sekalian pakai layar 4K aja? Ya karena chipset yang digunakan oleh Redmi Pad ini hanya bisa playback video sampai dengan resolusi 2K 30 fps aja, guys. Jadi di atas itu sudah nggak kompatibel. Tapi percaya gue dah, dengan spesifikasi seperti itu sudah bisa menghasilkan gambar yang tajam dengan transisi animasi yang sangat mulus. Terlebih lagi, layar ini sudah menawarkan 10-bit colors dengan kecerahan puncak sampai 400 nits, sudah punya sertifikasi Wi-Fi L1, jadi sudah aman untuk streaming Netflix, Prime Video, Disney Plus Hotstar, dan lain sebagainya dengan resolusi Full HD. Dan Redmi Pad ini adalah perangkat tablet pertama di dunia yang memiliki SGS Low Visual Fatigue Certification. Jadi untuk berlama-lama di depan layar akan relatif lebih nyaman. Sayangnya nggak dijelaskan berapa touch sampling rate-nya, jadi sepertinya nggak setinggi Xiaomi Pad 5 yang punya touch sampling rate 240 Hz. Redmi Pad ini akan menjalankan MIUI 4Pad, yaitu MIUI 13 berbasis Android 12 yang dikustomisasi khusus untuk berjalan di perangkat tablet, seperti untuk menjalankan multitask dengan lebih handal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dapur pacu. Tadi sebelumnya kita sudah sempat sedikit membahas tentang chipset yang digunakan yang hanya bisa untuk playback video sampai dengan resolusi maksimal 2K 30 fps saja. Dan chipset yang dimaksud adalah Helio G99. Jadi buat kalian yang belum tahu, setelah seri Helio G95, MediaTek memutuskan untuk melakukan downgrade di bagian GPU untuk dua chip penerusnya, yaitu Helio G96 dan Helio G99, guys. Dari yang sebelumnya menggunakan Mali G76 yang memiliki 4 execution unit dan 64 shading unit, menjadi Mali G57 yang memiliki 2 execution unit dan 32 shading unit. Ini tentunya menurunkan performa dan juga kompatibilitas grafis dan multimedianya. Tapi jangan khawatir, guys, selain sektor GPU, untuk sektor yang lainnya meningkat. Untuk proses fabrikasinya sudah menggunakan proses 6 nanometer dari yang sebelumnya 12 nanometer. Kemudian untuk frekuensi CPU-nya sekarang menjadi 2,2 GHz dari yang sebelumnya 2,05 GHz. Kemudian frekuensi RAM-nya sekarang jadi 2 kali lipat lebih tinggi. Helio G99 ini powerful, efisien,
dan effortless. Untuk baterainya juga termasuk gede, kapasitasnya 8000 mAh yang bisa bertahan sampai dengan 26 jam ketika digunakan untuk membaca nonstop, 12 jam untuk gaming nonstop, dan 21 jam untuk nonton video nonstop. Kelemahannya ada pada sistem pengisian yang mendukung pengisian 18 Watt. Ini nggak bisa dikatakan lambat sih, tapi untuk sebuah tablet yang memiliki baterai berkapasitas 8000 mAh, sama sekali nggak bisa dikatakan cepat. Untuk kepala chargernya, Redmi sudah mengikut sertakan kepala charger dengan daya 22,5 Watt di dalam kotak pembeliannya. Lanjut ke bagian kamera, meskipun di awal tadi gua menyebutkan sedikit kecewa untuk posisi kameranya nggak diletakkan di pojok seperti Huawei MatePad Pro 11, tapi jika kalian sering menggunakan tablet untuk video call dengan orientasi landscape, Redmi Pad ini sangat mendukung guys. Karena Redmi Pad ini tidak menggunakan kamera depan yang posisinya ada di atas layar, melainkan ada di samping. Jadi horizontally centered, sehingga saat landscape tepat berada di atas layar seperti layaknya sebuah laptop. Jadi saat digunakan untuk video call akan terlihat lebih natural. Tapi kalau misalkan dalam orientasi portrait akan sedikit awkward. Kamera depan ini dilengkapi dengan fitur bernama Focus Frame yang berfungsi untuk men-tracking subjek agar tepat posisinya berada di tengah frame. Untuk resolusi kameranya adalah 8 megapiksel untuk kamera depan dan juga belakang. Redmi Pad juga didukung dengan konektivitas dual band Wi-Fi, Bluetooth 5.3 dan port USB-C. Dan kalau misalkan kalian nanya, apakah ini mendukung konektivitas seluler? Jawabannya enggak. Nah, itu dia guys untuk spesifikasi dan fitur Redmi Pad. Semoga cukup jelas, dan kalau misalkan kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Nanti gue bakalan usahakan gue jawab sebisa mungkin. Oke, selanjutnya kita bahas soal harganya guys. Redmi Pad di pasar global saat ini tersedia dalam satu varian dengan penyimpanan 3GB plus 64GB yang dijual dengan harga 279 euro atau sekitar 4,2 juta rupiah. Harga yang cukup masuk akal. Kalau misalkan harga di Eropa 4,2 juta rupiah, mungkin nanti saat dirilis di Indonesia bakalan turun sekitar 3,3 sampai 4 juta rupiah. Karena pajak di Indonesia relatif lebih murah daripada di negara yang ada di Eropa. Tapi yang menyedihkan varian penyimpanannya sih, RAM-nya cuma 3GB dan penyimpanan internalnya 64GB. Anyway, Redmi Pad ini di hari yang sama juga dirilis di India guys, dengan spesifikasi yang tentunya juga sama. Namun untuk varian penyimpanannya ada 3, yaitu 364 yang dijual dengan harga Rp12.999 atau sekitar 2,4 juta rupiah. Kemudian 4128 yang dijual dengan harga Rp14.999 atau sekitar 2,8 juta rupiah. Dan yang paling tinggi adalah varian 6128 yang dijual dengan harga Rp16.999 atau sekitar 3,1 juta rupiah. Wow, gokil banget ya selisih harganya. Jauh banget antara di Eropa dan juga di India guys. Dengan varian sama-sama 364, di Eropa dijual dengan harga 4,2 juta rupiah, sedangkan di India 2,4 juta rupiah. Hampir setengah harganya. Gila sih. Ya semoga aja nantinya di Indonesia nggak jauh beda ya dari harga di India. Semoga aja bisa kurang dari 3,2 juta rupiah untuk varian basicnya guys. Tuliskan pendapat kalian tentang Redmi Pad ini di kolom komentar. Link pembelian ada di deskripsi video. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa tap like dan juga bagikan ke sosial media kalian. Subscribe juga buat yang belum. Ari pamit, see you and bye-bye guys.